Pada Desember tahun lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan sebuah dekret yang memungkinkan sanksi terhadap lembaga-lembaga keuangan asing yang terus berurusan dengan Rusia. Anggota Parlemen Amerika Serikat sedang merancang sanksi yang menargetkan bank-bank Cina untuk mengganggu kerjasama Beijing yang berkelanjutan dengan Rusia. Hal itu terungkap berdasarkan laporan Wall Street Journal mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini. Langkah-langkah baru tersebut dilaporkan bertujuan untuk memutus beberapa institusi keuangan Cina dari sistem keuangan global. Sanksi-sanksi yang dimaksud akan berfungsi sebagai pengaruh diplomatik untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang akan mengunjungi Cina minggu ini. Menurut sumber-sumber Wall Street Journal, Blinken berencana untuk menggunakan ancaman sanksi ini sebagai upaya terakhir jika dialog diplomatik gagal membujuk Beijing untuk mengekang ekspor terkait militer ke Rusia. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan para menteri luar negeri G7 awal pekan ini, Blinken menyebut Tiongkok sebagai kontributor utama dalam operasi militer Rusia terhadap Kiev melalui penyediaan komponen-komponen penting untuk persenjataan. Kami melihat Cina berbagi peralatan mesin, semikonduktor, dan barang-barang penggunaan ganda lainnya yang telah membantu Rusia membangun kembali basis industri pertahanan, kata Blinken dikutip Russia Today. Pada Desember tahun lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan sebuah dekret yang memungkinkan sanksi terhadap lembaga-lembaga keuangan asing yang terus berurusan dengan Rusia. Keputusan ini menargetkan pemberi pinjaman di luar yurisdiksi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang membantu Rusia mendapatkan barang-barang sensitif yang dilaporkan mencakup semikonduktor, peralatan mesin, prekursor kimia, bantalan bola, dan sistem optik. Keputusan ini telah mempengaruhi hubungan Rusia dengan bank-bank Cina sampai batas tertentu. Berita Izvestia melaporkan pada bulan Februari bahwa beberapa bank Cina berhenti menerima pembayaran tertentu dari Rusia. Alexei Potapov, wakil CEO MSP Bank Rusia, juga menyatakan bahwa beberapa bank Cina telah mulai menolak transaksi dari bank-bank Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengkonfirmasi bulan lalu bahwa masalah-masalah seperti itu memang ada, tetapi menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut dapat diatasi dan tidak dapat menjadi penghalang bagi perkembangan lebih lanjut dari hubungan perdagangan dan ekonomi antara Rusia dan Cina. Beijing telah mempertahankan kebijakan netralitas dalam konflik Ukraina, dengan para pejabat Cina berulang kali menyatakan bahwa negara ini tidak menjual senjata ke Rusia atau Ukraina. Awal bulan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menegaskan bahwa Tiongkok mengatur ekspor barang-barang penggunaan ganda sesuai dengan hukum dan peraturan, dan mendesak negara-negara yang relevan untuk tidak mencemari atau menyerang hubungan normal antara Cina dan Rusia.